yang awal nggak usah ceramah, yang tengah nggak usah ceramah, yang terakhir nanti ceramah, yang setara dengan rosi ceramah. Ini rosi ceramahnya kebanyakan, tapi kalau dijaga nggak mau. Kalau ini santri pertama akan spesial. Baik, sekarang baca kitab tafsir Jalalain. Saya akan baca dulu, kamu lagi. Batalum kamatanil ladzi istaqadana falamma adawat mahawa. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahum utawi perumpamaan aladina kafaru sifatun bagi sifat aladina kafaru biifakim dan pakai aladina kafaru iku kama sari ladzi istaqada kaya perumpamaan wong kang ngrupi awqada tegese ngrupi sapa aladi naron ing geni fidul masih dalam keadaan betul. Falamma atuat pokok kalane madani opona ana harus tegese madani opona ma ibarat haulahu ing wa tanima fa absara moko iso ningali sapa aladina wasafa'al marasafana sapa aladina wa amina lan rasa aman sapa aladina ma ibarat ya khofu takuti sapa aladina ka sapa aladina berhabis matanya sapa Allah binuri silahul aladina asal keselamatan sapa Allah ikur wajib yang berjamaah apa adoni dami atas nama solimana aladina mana aladina wa tamakahum ayat ke-21. Apa ayat ke-21? alladzi ja'ala Ya ayuhan nas. ya ayuhan nasu hebira permusa ay ahla maka tadi si peduli kota Mekah wa budu nyembah sama sira wa hidu tegese misake sama sira robbakum yang pengen sira kabeh alladzi ka khalaqakum dadi ake sapa alladzi kuwi sira kabeh alsyaakum tegese nyukup ake sapa alladzi kuwi sira kabeh walau takun lan ora ana sing sira kabeh iku syariat suci ka wujud. Ayat 27. Belum. Ayat 25. Belum. Ayat ke-19. Al-masalu utawi perumpamaan ladina kafaru iku kasoi ibn kaya dene wong kang butuh deras ayat ashabil motor itu kese kaya dene wong kang butuh aslu utawi aslinya kasoi iku soibun apa soibun bin sobaya sebutin alam saking wazan sobaya sebut ayat zero kese turun bila sama ila sahari langit fihi dalam sahab ayat sahabat kene sahab utawi adulumatu pira-pira kan itu tafsir Jalalain. Ya, sekarang kamu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuwasa wal iktisalatu utawi pira-pira atus al-masnatu kang disunahake iku sabat asyara pitulas apa ning guslan atuse. Rupane sabat asyara guslu jumati atus ing dalem dina Jumat. Lihat dilihat orang kang hadir ing dalem dina Jumat. Wa waktu utawi waktu di Jumat iku minalkan disodi kisah fatil sodi. Wal guslu ida ila atus riwayat loro. Al-fitri wal adha. Idul fitri dan idul adha. Wa idkhulul bakal mutu apa waktu hadir guslu waktu di atus binismillah di luar pertengahan umum. Itu kalau 2 tahun setengah. 2 tahun setengah jadinya kayak gini. Baik, sekarang ulumul Quran, cepat. Ulumul Quran. Salah satu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran atau cara kita atau salah satu metode kita untuk memahami unsur-unsur atau seluk-beluk di dalam Al-Quran, ada salah satu cabang ilmu yang namanya ulumul Quran. Ulumul Quran sendiri itu berasal ada 2 kalimat, ada 2 kata, yaitu ulumun dan Quran. Ulumun asal katanya alimah, yang artinya ilmu atau pengetahuan. Ulumun sendiri merupakan bentuk jamak taksir yang hilang, yang kasroh, mengikuti wazan fu'ulun. Sedangkan huruf ulumul Quran, Al-Quran sendiri ada 3 pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini asal katanya Qur'an, asal katanya Corona, dan dia merupakan Al-Quran ini merupakan bentuk jamid yang nama. Ulumul Quran, apa saja yang kita pelajari di ulumul Quran? Sebenarnya ada banyak yang kita pelajari di ulumul Quran, seperti asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini menerangkan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Langsung aja pembagiannya, biar cepat. Pembagiannya ada berapa? Pembagiannya kurang lebih ada 17. Ada ulumul Quran, ada tajwid, ada i'rabul Quran, ada mawadinin nuzul, ada tentang i'rabul Quran, ada yang bahas tentang keutamaan yang berada dalam Quran, dan seterusnya. Sekarang ulumul hadis. Ulumul hadis, salah satu dasar beragama dasar agama Islam yaitu ada Al-Quran, hadis dan ijma' qiyas. Yang kedua yaitu ulumul hadis. Ulumul hadis, ulum seperti yang saya sampaikan. Kalau data langsung jelaskan tentang sanad. Sanad ini bermakna
yaitu seseorang yang urut dari Rasulullah yang menyampaikan hadis tersebut mulai dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang. Hadis dikatakan sahih, hadis dikatakan maudhu, hadis dikatakan dhaif juga. Itu berdasarkan perawinya. Ketika seorang perawi, nah ini ada syarat dari seorang perawi. Yang pertama yaitu dia tidak berbuat tercela, dia ingatannya kuat, dia tidak melakukan dosa besar ataupun dosa kecil ataupun dosa besar dan lain sebagainya. Ketika tingkatan hadis tersebut diklasifikasikan berdasarkan dari rawi tersebut. Ketika rawinya itu rawinya itu dia tidak mudah lupa atau kuat ingatannya, itu berada tingkatan atas di sahih. Nah, adapun ketika hadis itu memang bukan hadis maudhu ataupun hadis palsu, itu berada di tingkatan bawah. Sekarang balaghah. Balaghah. Nah, balaghah asal kata dari balaghah yang artinya itu sampai. Apa maksud dari sampai sendiri? Yaitu adalah sampainya suatu makna, sampainya suatu maksud dari seorang pembicara kepada pendengar, baik secara tertulis maupun secara lisan. Itu balaghah. Kemudian balaghah sendiri ada teman-temannya lagi. Teman-temannya balaghah itu ada namanya fasoha dan uslub. Fasoha ini merupakan konstruksi dasar atau dasar-dasar ilmu balaghah. Seperti kita contohkan, ini adalah tiang. Tiang ini itu konstruksinya apa saja? Bahan-bahannya kan ada batu, ada semen, ada batu bata dan lain-lain. Kemudian ketika sudah terbentuk menjadi satu tiang, tiang itu kan kemudian dilapis semen. Setelah dilapis semen, untuk memperindah tampilan, untuk mempercantik, maka dilapisi dengan cat. Bisa cat putih, emas dan lain sebagainya. Nah, lapisan tersebut untuk membaguskan suatu pilar tersebut itu namanya balaghah. Balaghah itu memfokuskan kepada suatu keindahan. Sedangkan uslub sendiri yaitu adalah metode penyampaian dari suatu kalimat itu sendiri. Baik, sekarang mantik. Singkat aja ya, langsung ke mantik. Mantik asal katanya natoko yang artinya berbicara. Mantik sendiri sering kita artikan sebagai suatu logika. Nah, mantik, apa hubungan logika dan berbicara? Mantik sendiri, ilmu mantik yaitu mengajarkan kita tentang bagaimana caranya kita untuk berpikir, bagaimana kita mikir itu tidak sesat atau tidak tidak salah berpikirnya. Kita diajarkan untuk berpikir runtuh, itu namanya mantik. Kemudian ketika kita ingin mengetahui pikiran seseorang tanpa menggunakan lisan, tanpa harus ia membicarakan dengan kata-kata, yang bisa kita pelajari, yang kita pelajari itu adalah ilmu mantik. Ilmu mantik kan tentang akal pikiran. Kita ingin menangkap pikiran seseorang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan suatu kata-kata. Kita ingin bahwa contohnya ada A dan B. Si B ini ingin menafsirkan apa yang berada di pikiran si A. Nah, cara ia menafsirkannya yaitu dengan cara memperhatikan kalimat, kata, dan apa yang ia utarakan, dan juga bisa dari gaya tubuh. Kemudian langsung mantik dibagi berapa? Nah, mantik dibagi menjadi 3 yaitu ma'ani, bade, dan bayan. Mantik itu bukan dalam. Mantik itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tasawur dan tasdik. Tasawur itu merupakan suara, artinya gambaran atau imajinasi. Jadi yang dimaksud tasawur ini bayangan atau imajinasi yang masih berada di akal pikiran. Sedangkan tasdik, sodako, itu artinya kenyataan atau nyata. Jadi suatu pikiran yang ada, hayalan yang ada di pikiran kita itu tergambar atau real, ada fakta, itu namanya tasdik. Kemudian tasawur dan tasdik ini ada pembagian namanya badihi dan nadhari. Badihi ini merupakan suatu akal pikiran yang terjadi karena spontan, tanpa adanya proses berpikir. Kemudian ketika yang kedua yaitu nadhari. Nadhari itu artinya ada makna teori. Jadi yang satu karena ia tiba-tiba, yang kedua itu karena adanya suatu teori. Ya baik, tepuk tangan dulu. Itu yang tafsir jalanan kira-kira 11-12 rasa kayak gini-gini lah. Nah yang sudah bisa kayak gini ini 2 tahun setengah. Ini bayangkan kalau 5 tahun insya Allah ya, saya sangat yakin di Banjar ini tidak akan ada mubalik perempuan secerdas Rosi. Pak,
Ini harus difasilitasi ya. Teruskan support sampai S2 sampai S3 begitu. Jangan ragu. Perlu apa yang ada dijual lebih S3-nya. Ya, tepuk tangan terus ya. Mudah-mudahan baik. Jadi yang kemarin 5 besar lomba baca kitab Fathul Qorib se-Jawa Timur. Yang diadakan oleh Win Jember. Ya, 5 besar ya se-Jawa Timur. Hasilnya nanti kayak gini lah. Ini yang santri tertua 2 tahun setengah 3 tahun lah. Ada lagi nanti yang putra dan santri tertua putra dan suruh maju. Ya siap ya. Ya, oke, terima kasih. Rosi, selain belajar ini belajar apa lagi sih? Belajar tentang mental. Itulah yang paling penting menurut saya. Saya Basic, dijelaskan lagi nanti. Sudah cukup. Terima kasih. Ya. Baik, Rosi. Itu orang tuanya